Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurfadri Abdillah dengan NPM 4524210093. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas besar saya. Hasil tugas besar dari mata kuliah Algoritma Struktur Data dengan materi Sistem Informasi Penjualan Toko Sembako yang berisi struct, pointer, SDLQW menggunakan linked list, Hapsort dan descending, sequential search, grep BFS dan DFS. Lalu di sini saya menggunakan either include your stream, include string, include your manip, include conio.h, include windows.h, include vector, include qw, define max 10, define size 1000. Nah, di sini ada struct barang, string barang 1, string barang 2, string barang 3. Nah, di sini itu untuk menyimpan 3 jenis barang yang akan dijual. Lalu di sini ada pointer barang, pointer A, pointer B, pointer C. Lalu di sini ada function pointer A sama dengan new barang, A menuju barang 1 sama barangnya itu beras, B ada B sama dengan new barang, B menuju barang 2 yaitu minyak goreng, dan C sama dengan new barang, C menuju barang 3 yaitu gula pasir. Lalu di sini ada cout daftar sembako yang tersedia. Nah, ini ini itu untuk menginisialisasikan objek barang dan menampilkan daftar barang yang tersedia. Ini itu contoh bagaimana kita dapat menggunakan pointer untuk mengolah objek dalam memori. Nah, lalu di sini ada kelas QW, integer array, integer ada integer pointer r, integer capacity, integer front, integer rear, integer cout. Ada juga public QW, integer size sama dengan size, QW, integer dqw, function nqw, function display, integer pick, integer size, boolean is empty, boolean is full. Nah, ini ini itu untuk mendefinisikan antrian dengan atribut untuk menyimpan elemen, kapasitas, dan indeks untuk elemen terdepan dan terbelakang. Lalu di sini ada QW integer size, array sama dengan new, integer size, capacity sama dengan size, front sama dengan 0, rear sama dengan min 1, cout sama dengan 0. Lalu dilanjutkan dengan QW delete r. Nah, di sini juga ada integer QW dqw if is empty, cout underflow, exit, filter, integer x sama dengan r, front sama dengan front plus 1 dan capacity return. Lalu ada ini itu untuk menghapus item dari antrian. Jika nanti antriannya kosong, maka program akan menampilkan pesan underflow. Nah, lalu di sini ada function qw and qw integer item, if is full, cout overflow, exit, folder, cout jumlah sembako yang terjual, item ada, lalu rear sama dengan rear plus 1 dan capacity r rear sama dengan item. Nah, function ini berfungsi sebagai untuk menambahkan item ke antrian. Nanti jika itemnya sudah penuh, lalu program akan menampilkan pesan overflow. Nah, di sini ada function qw display, cout isi antrian for integer i sama dengan 0, cout increment, cout r front plus 1 dan kapasitas. Nah, function qw display ini untuk menampilkan semua elemen dalam antrian. Nah, lalu di sini ada integer qw pick if is empty, cout underflow and exit return r front. Nah, ini itu untuk mengembalikan elemen terdepan tanpa menghapusnya. Nah, lalu ada integer qw size return ini. Nah, lanjut ke struct, lanjut ke linked list struct. Nah,
Nah, ada struct node, integer info, struct node, pointer link, lalu type def, struct node simple, simple pointer p, pointer first, pointer last, dan pointer key. Nah, di sini struct node itu untuk memiliki setiap simpul itu memiliki informasi kode sembako. Nah, itu kita menyimpan kode sembako itu ke dalam pointer tersebut agar lebih fleksibel dan dinamis saja. Nah, lalu di sini ada void buat simpul integer x, p sama dengan simpul pointer simpul, malloc size of simpul if p del 0 p menuju info sama dengan x else exit. Nah, function buat simpul itu untuk membuat simpul baru dengan nilai x. Jika alokasi gagal, maka programnya nanti akan keluar sendiri. Nah, lalu ada function awal first sama dengan p, last sama dengan p menuju link. Nah, ini tuh fungsi function untuk menginisialisasikan linked list ke dalam simpul pertama dengan simpul yang pertama. Lalu ada void insert kanan, last menuju link sama dengan p, ada last sama dengan p, p menuju link sama dengan 0. Nah, function ini itu untuk menambahkan simpul baru di akhir linked list nanti. Ini juga menunjukkan bagaimana kita dapat menambahkan elemen baru ke dalam linked list. Di sini ada void cetak key sama dengan first, while key nol, cout key menuju info, key sama dengan key menuju link, cout. Nah, ini function ini itu berfungsi sebagai untuk menampilkan semua kode yang ada menampilkan semua kode sembako yang ada di linked list nanti. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengakses dan menampilkan data yang tersimpan. Lalu di sini ada function table, string barang, integer berat, integer harga, dan integer kode. Nah, lalu di sini akan menampilkan struk pembelanjaan kita, pembelian sembako. Nah, lalu di sini ada heap sort descending, mengurutkan dari yang terbesar. Nah, di sini ada function heap if integer r, integer n, integer i, integer large sama dengan i, integer 1 sama dengan 2 di lalu pointer i di plus 1, integer r sama dengan 2, pointer i plus 2, if i kurang dari n dan r 1 lebih dari r large sama dengan 1. If r kurang dari n dan r lebih dari r large sama dengan r. If large sama dengan i swap r i r large have if r n large. Nah, function ini tuh berfungsi untuk memastikan bahwa nanti subtree-nya itu memenuhi sifat have. Dan ini juga langkah penting dalam membangun have dari array. Lalu di sini ada function void heap sort descending integer r, integer n for dalam kurung integer i sama dengan n atau 2 kurang 1, i lebih dari sama dengan 0, i min. If ara n i di sini, lalu for integer i sama dengan n kurang 1, i lebih dari sama dengan 0, i min. Lalu swap r 0, r i if r i 0. Nah, function dari sort descending itu untuk mengurutkan array menggunakan heap sort. Nah, pertama membangun heap dari array itu, kemudian lanjut menukar elemen teratas dengan elemen terakhir mengurangi
ukuran headnya. Nah, lalu di sini ada function tampilkan harga urut, void tampilkan harga urut. Ada integer harga, harganya itu berbagai macam jumlahnya, ada 25.000, 35.000, 30.000, 28.000, 35.000, 27.000. Lalu di sini ada integer n sama dengan size of harganya itu, atau size of harga, hipshot descending harga, n cout harga sembako descending. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i increment. Cout kurang rp harga. Nah, nanti di sini akan menampilkan harga urut yang sudah diurutkan dari yang terbesar, dari yang paling mahal. Nah, lalu di sini ada bagian dari sequential search. Nah, ada void cari kode sembako integer, kode cari integer, kode sama dengan 201, 202, 203, 204, 205, 206. Nah, lalu di sini ada integer n, size of kode juga. Boolean ditemukan sama dengan false for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i increment. If kode dicari ditemukan true. Nah, maksud dari function ini tuh uh, fungsi ini tuh untuk mencari kode sembako dalam array-nya itu. Nah, jika ditemukan akan menampilkan bahwa kode yang dicari itu telah ditemukan. Nah, jika tidak ditemukan, maka pesan yang akan muncul kode tidak ditemukan. Nah, lalu di sini ada materi graph, BFS, dan DFS. Nah, di sini ada coordinate integer max gudang sama dengan 10, vektor integer graph max gudang, boolean visit page gudang max gudang, string nama gudang max gudang. Nah, maksud dari ini itu untuk apa sih gitu. Oh, graph struktur graph itu untuk apa sih ya namanya? Jelasnya. Nah, ini itu graph dari array vektor yang menyimpan hubungan antara gudang antara ini gudang dengan ada antara gudang visit. Nah, coordinate inbox ini adalah graph. Graph adalah graph. Nah, ini tuh array dari vektor yang menyimpan hubungan antar gudang. Nah, visit dari gudang itu adalah array untuk melacak simpul yang telah dikunjungi selama pencarian. Ini ada beras, minyak goreng, gula pasir. Yang ada gudang itu. Nah, lalu di sini ada function tambah koneksi gudang, integer u, integer v, graph u, pushback v, graph v, pushback u. Nah, function ini itu untuk menambahkan koneksi antara dua gudang. Ini menunjukkan juga bagaimana kita dapat membangun graph dengan menambahkan tepi pinggiran. Nah, lalu ada void dfs gudang integer not, visited gudang not sama dengan true, cout mengunjungi gudang not, nama gudangnya not, ndl for integer tetangga graph not, if visited gudang tetangga, dfs gudang tetangga. Nah, function dari ini itu untuk melakukan pencarian mendalam dalam graph.
Nah, fungsi ini juga mengunjungi setiap simpul dan mencetak nama gudang. Nah, lalu di sini ada void BFS gudang integer start ww fill begin visited gudang and visited gudang false visited gudang start true key push start while empty integer not sama dengan key front key pop cout mengunjungi gudang not nama gudang ndl for integer tetangga graph if visited gudang tetangga sama dengan true key push. Nah, dari kode ini, dari function bfs gudang ini itu melakukan pencarian luas pada graph. Nah, ini menggunakan antrian untuk mengunjungi simpel secara level order. Nah, lalu di sini ada function main, integer main. Nah, sini ada integer a 5. Jenis kodenya kode barang ada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Nah, lalu di sini ada buat simpul a 0 awal, lalu lanjut ke for integer i sama dengan i kurang dari 5, i increment. Lalu ada sini cout daftar kode sembako cetak buat simpul contohnya 206, insert kanan akan ngeprint nih setelah insert kode 2006 206. Lalu cout handle tampilkan harga urut. Nah, lalu di sini ada simpul pembelian tanpa inputan, simulasinya itu. Lalu, kita akan memasukkan kode 202 yang berisi minyak goreng, string barang itu minyak goreng, lalu harganya ada 30.000, beratnya itu 2 kilo, 2 liter, isinya 2 liter. Nah, lalu di sini ada cek apakah kode tersedia atau enggak. Tablet lalu lalu di sini ada tampilan koneksi gudang, koneksi 2, koneksi 1. Nah, langsung saja kita running programnya. Lalu nah, ini hasil runningannya. Di sini saya menyimpan 3 barang dari hasil pointer tadi, ada beras, minyak goreng, dan gula pasir. Nah, ini ada daftar kode sembakonya yang 201, 202, 203, 204, 205. Nah, setelah diinsert ditambahkan kode 206, maka jadi 201, 202, 203, 204, 205, 206. Nah, di sini nanti telah diurutkan harga sembako dari descending. Ada 25.000, 27.000, 28.000, 30.000, 35.000. Nah, sini lalu setelah mencari kode sembako 202, kodenya kan ditemukan 202. Lalu cetak struktur pembeliannya toko sejahtera.
beli barangnya itu minyak goreng, beratnya itu 2 liter, harganya itu 30.000. Kode barangnya itu 202, tanggal pembeliannya. Nah, di sini lalu cetak barang yang sudah dibeli. Lalu sini juga ada jumlah sembako yang terjual yang dicatat oleh catatannya. Ada jumlah sembako yang terjual, ada 43.000, 61.000, ada 43 buah, 61 buah, 39 buah. Nah, di sini ada isi antrian 43, 61, 39. Nah, setelah satunya di dek WW dikurangi, maka antriannya akan menjadi 61, 39. DFS dari gudang, ketika dicek gudangnya itu kita mengunjungi, hasilnya ini. Ada mengunjungi gudang 0 beras, mengunjungi gudang 1 minyak goreng, mengunjungi gudang 3 tepung, untuk mengunjungi gudang 2 gula pasir, mengunjungi gudang 4 ada garam. Nah, lalu sini mengunjungi dari gudang awalnya lagi BFS, ada gudang 0 beras, mengunjungi gudang 1 minyak goreng, mengunjungi gudang 2 gula pasir, mengunjungi gudang 3 tepung, mengunjungi gudang 4 garam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.